Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Taj Mahdi Muhazib dengan NPM 200820100066. Lalu Farel Brahmantia Rivera dengan NPM 200820101067. Lalu saya sendiri Ega Novel Davidanadi dengan NPM 200820101074. Dan yang terakhir Reynal Ediansyah Triputra dengan NPM 200820101075. Controller. Apa itu controller? NIC, Network Interface Card, atau biasa disebut controller, adalah sebuah perangkat keras jaringan yang secara fisiknya berbentuk seperti sebuah kartu ekspansi dan berfungsi untuk menghubungkan setiap komputer dengan suatu jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. NIC juga memiliki beberapa istilah lain seperti kartu jaringan dan LAN card. Perkembangan merek dan tipe NIC. Controller yang pertama kali ditemukan yaitu kartu jaringan atau sering disebut NIC, yang sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa komputer. Namun karena adanya perkembangan zaman teknologi yang pesat, controller sudah tidak menggunakan NIC lagi, melainkan menggunakan Wi-Fi card atau wireless fidelity yang dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti internet melalui sebuah titik akses jaringan nirkabel. Wi-Fi card ini bekerja lebih praktis dan cepat dibandingkan NIC. Karena itu, Wi-Fi lebih banyak digunakan oleh kalangan banyak orang dibandingkan NIC. Adapun merek NIC dan Wi-Fi yang saat ini sering digunakan. Yang pertama LR-Link, lalu ada IBM, ada TP-Link, Gigabyte, GRT, HP, dan D-Link. Apa saja fungsi controller? Yang pertama, sebagai jembatan dalam mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang kedua, mengontrol aliran data antar komputer pada satu jaringan yang masih menggunakan media berupa kabel. Yang ketiga, menerima data yang dikirimkan dari komputer lain. Yang keempat, mengkonversi data yang dikirim menjadi bentuk bit, sehingga bisa dimengerti oleh komputer penerima. Apa saja jenis-jenis NIC? Jenis NIC dibagi menjadi dua. Yang pertama NIC fisik dan NIC logis. NIC fisik yaitu NIC berupa kartu yang dapat ditancapkan ke dalam sebuah slot dalam motherboard komputer. Lalu NIC logis yaitu jenis NIC yang tidak ada secara fisik dan menggunakan sepenuhnya perangkat lunak yang diinstalasikan di atas sistem operasi. NIC fisik terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, media spesifik NIC. Kartu NIC dengan media jaringan yang spesifik yang membedakan kartu NIC menjadi beberapa jenis berdasarkan media jaringan yang digunakan. Yang kedua, arsitektur spesifik NIC, yaitu kartu NIC dengan media jaringan yang spesifik yang membedakan kartu NIC menjadi beberapa jenis berdasarkan media jaringan yang digunakan. Contoh dari perangkat NIC fisik adalah yang pertama media spesifik NIC, contohnya Sphere atau UTP atau STP, Pinet atau TICnet, atau bahkan tanpa kabel atau wireless Ethernet. Arsitektur spesifik NIC contohnya yaitu Ethernet, token ring, serta FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. NIC logis
Contoh dari perangkat NIC logis adalah loopback adapter, atau dalam sistem operasi Windows harus diinstalasi secara manual, atau dalam sistem operasi keluarga Unix dan instalasi secara default dengan nama interface IO. Dial-up adapter yang menjadikan modem sebagai sebuah alat jaringan dalam sistem operasi Windows. Kartu NIC logis ini dibuat dengan menggunakan teknik emulasi. Bagaimana cara kerja NIC? Yang pertama, NIC akan memecah data menjadi bit. Yang kedua, NIC mengirim data yang dipecah dalam bentuk bit itu melalui jaringan komputer lalu dirangkai kembali menjadi data utuh. Ketiga, setiap NIC tersebut mempunyai suatu kode unik tersendiri terdiri atas 12 digit kode yang disebut dengan sebutan MAC address. Kode ini bertujuan untuk menghindari tabrakan antar data dalam sistem jaringan. Yang keempat, node akan mengirimkan paket data, maka sebelumnya itu akan melihat apakah jaringan itu sedang mengirimkan paket data ataupun tidak. Apabila node melihat jaringan tidak melakukan pengiriman paket data, maka node ini akan melakukan pengiriman paket data. Kelima, jika ada paket data yang dipancarkan pada saat node itu sedang mengirimkan paket, maka akan terjadi sebuah collision. Keenam, node serta jaringan akan berhenti bersamaan dan tidak mengirimkan paket data. Ketujuh, setelah ia berhenti, node dan juga jaringan itu kemudian akan menunggu waktu itu secara acak untuk dapat atau bisa mengirimkan paket data. Kedelapan, paket data yang mengalami collision ini akan dikirim kembali pada saat ada kesempatan. Cara kerja ini sering dinamakan juga dengan metode CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection, yakni pengurusan bagi pengiriman data oleh komputer atau node itu secara serentak. Berikut ini harga-harga NIC saat ini. Yang pertama, Tapelink Archer T4E AC 1200 seharga 405.000. Lalu merek Bisnet Bis SM10 EVB yang berharga 2.145.000. Dan Cisco dan merek Cisco Ehwig 4 ESG yang seharga 7.106.000. 7.106.000. Berikut ini implementasi controller. Kita akan menggunakan implementasi controller router. Di dalam implementasi controller router, terdapat host A yang akan mengirimkan server data ke router pertama. Di dalam router pertama, data akan diolah dan dipilah mana data yang benar dan mana data yang salah. Jika data benar, maka data akan dikirim ke router kedua, dan jika data salah, maka data akan dibuang. Dari router kedua, data akan diolah lagi dan akan diakhiri dengan cara mengirim ke host B dan host C, yaitu ke komputer 1 dan komputer 2. Dan lalu selanjutnya yaitu bridge. Apa itu bridge? Kata bridge diambil dari bahasa Inggris yang bila diartikan adalah jembatan atau penghubung. Kemudian bila dihubungkan dengan jaringan komputer, pengertian bridge menjadi suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lainnya. Tidak hanya dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang sama, bridge bisa digunakan untuk menghubungkan tipe yang berbeda-beda. Misalnya saja seperti Ethernet dan Fast Ethernet. Perkembangan merek dan tipe. Perkembangan merek bridge saat ini yaitu terdapat merek August Connect, Sonoff RF, lalu ada merek TP-Link, lalu ada merek Compass, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja fungsi bridge. Yang pertama, yaitu menghubungkan dua jaringan komputer LAN yang sejenis. Kedua,
menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Ketiga, sebagai router pada jaringan komputer yang luas. Dan yang terakhir, mengopi frame data. Apa saja macam-macam bridge? Bridge terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bridge lokal, setelah itu ada bridge remote, dan bridge nirkabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu bridge lokal dan bridge remote. Yang pertama ada bridge lokal, yaitu sebuah bridge yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain yang lingkupnya masih lokal. Lokal dalam hal ini berarti masih dalam satu sistem jaringan. Bridge lokal lebih pendek dan sederhana. Setelah itu ada bridge remote. Bridge remote jangkauannya lebih luas daripada bridge lokal. Bridge remote menghubungkan LAN satu dengan LAN yang lain. Dari hubungan ini terbentuklah sebuah sistem jaringan yang disebut WAN. Setelah itu ada bridge nirkabel. Bridge nirkabel memiliki fungsi yang lebih rumit dan berat daripada dua jenis bridge yang sebelumnya. Bridge nirkabel ini bertugas menghubungkan jaringan LAN kabel dengan LAN nirkabel atau beberapa media yang koneksinya menggunakan sistem wireless. Bagaimana cara kerja bridge? Prinsip kerja bridge adalah dengan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik atau node yang terdapat pada masing-masing segmen jaringan komputer. Saat menerima sebuah paket data, maka bridge akan menentukan segmen tujuan dan sumbernya. Kalau segmennya sama, paket data akan ditolak, dan kalau segmennya tidak sama atau berbeda paket-paket, data akan diteruskan ke segmen yang dituju. Dengan begitu, bridge akan mencegah pesan rusak supaya tidak menyebar keluar dari satu segmen. Bridge merupakan alat yang bekerja pada physical layer dan data link layer, sehingga dapat mempengaruhi untuk kerja jaringan LAN jika sering terjadi komunikasi yang berbeda di jaringan LAN yang tidak sama atau berbeda yang terhubung oleh bridge. Nah, berikut ini contoh-contoh dari harga bridge. Yang pertama ada Tri1 Data E1 Bridge model 7211A yang berharga Rp4.466.000. Yang kedua ada ProLink PHN 1102 Wireless Bridge dengan harga Rp1.250.000. Dan yang ketiga ada Coaxial Ethernet Bridge WD V101M BNC dengan harga Rp781.165. Dan ini adalah contoh implementasi dari bridge. Perangkat controller bridge menggunakan tipe CRS312 min 4C plus 8XG, dan perangkat port extender menggunakan CRS328 min 4C min 20S min 4S plus RM. Router utama akan mendistribusikan DHCP server menuju controller bridge dengan network 192.168.100.024. Setelah itu CRS328 min 4C min 20S min 4S plus RM akan dikonfigurasi sebagai port extender agar semua port switch ini bisa di-manage pada controller bridge.
Berikutnya repeater akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi repeater, pengertian repeater itu secara bahasa, kata repeater berasal dari bahasa Inggris repeat yang memiliki arti pengulangan. Secara terminologi, definisi repeater yaitu pengulang kembali atau secara lengkapnya yaitu alat yang berfungsi untuk mengulang atau meneruskan kembali sinyal ke area sekitar perangkat ini dengan lebih mudah. Definisi repeater yaitu suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk menyebarkan jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum terjangkau oleh sinyal dari server, yang mana tujuan hal itu adalah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Perkembangan merek dan tipe repeater saat ini. Kebutuhan akan internet yang kembang dengan pesat menuntut adanya inovasi dari segi peralatan jaringan. Salah satunya adalah produk Wi-Fi repeater. Produk penguat sinyal Wi-Fi dengan cepat menjadi primadona banyak orang karena mampu memperkuat dan memperluas jaringan Wi-Fi. Area yang awalnya tidak terjangkau range jaringan internet Wi-Fi kini dapat tercakup dalam jangkauan. Bahkan dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, kecepatan internet tanpa kabel yang ditawarkan pun bisa mencapai angka Mbps yang sama dengan jaringan asli. Berikut merek-merek repeater yang populer hingga saat ini. Yang pertama, Xiaomi Mi Amplifier 2, yang kedua GSM LTE 1800, TP-Link TLWA 850RE, Xiaomi Pro, TP-Link TLWA 854RE, Wavelength AC600 atau N300, Osman Roteador, Diotem WR09, Wavelength Stacker UK, dan Tenda AP4. Fungsi repeater. Herlambang dan Aziz pada tahun 2008 menyatakan repeater mempunyai fungsi sebagai penguat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel, kemudian memancarkan kembali sinyal itu dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli di segmen kabel lain. Berikut fungsi repeater secara umum. Yang pertama, untuk mencakup daerah yang lemah sinyal dari server atau pemancar. Yang kedua, untuk memudahkan akses sinyal Wi-Fi yang dari server. Yang ketiga, untuk meluaskan jangkauan sinyal dari server atau pemancar. Cara kerja repeater. Repeater dapat dijalankan dengan cara menerima sinyal data dan kemudian dipancarkan lagi. Sebelum dipancarkan kembali, sinyal itu sudah masuk ke repeater yang dikuatkan terlebih dahulu dengan kedua komponen dasarnya yang bertugas untuk menerima data sinyal dari transmitter, dan yang kedua memancarkan kembali data sinyal itu. Sesudah menerima data sinyal dari transmitter, repeater akan menjalankan perubahan frekuensi, menjadikan bisa mengeluarkan manfaat untuk sinyal data yang dipancarkan dapat menjadi lebih kuat. Untuk itu, sinyal juga akan menjadi lebih kuat dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Proses seperti itu, repeater mempunyai dua sistem yang sering dipakai. Sistem repeater dalam jaringan dinamakan dengan analog repeater dan digital repeater. Makna dari analog repeater yaitu sistem repeater yang mengirimkan sinyal data berupa data analog. Analog repeater mengkonsumsi daya listrik sesuai dengan amplitudo atau besaran yang dikirimkan. Sedangkan untuk digital repeater mengirimkan sinyal data berupa bentuk digital. Data seperti itu dikirimkan berupa binary dengan diwakili oleh angka 1 dan 0, dan serta ada proses tambahan. Harga repeater. Repeater memiliki harga yang beragam, tergantung merek atau jenis dan kualitas yang didapatkan. Semakin baik kualitas, maka semakin tinggi harga jualnya. Berikut beberapa merek repeater beserta harganya. Yang pertama, merek Kechtech, spesifikasi wireless and Wi-Fi repeater 300 Mbps, menstabilkan sinyal saat hujan, harganya 315.000. Untuk merek Kechtech lagi, tapi spesifikasi wireless and Wi-Fi router repeater LVWR02B dengan harga 279.000. Yang ketiga, Kechtech
wireless and Wi-Fi repeater CLWR01 dengan harga 180.000. Terus Xiaomi Wi-Fi range extender repeater amplifier harga 415.500. Untuk merek Comfast spesifikasi Wi-Fi signal extender 300M wireless Wi-Fi repeater dengan harga 204.000. Untuk merek Huawei Wi-Fi extender WS331C dengan harga 310.000. Contoh implementasi repeater untuk memperluas jaringan Wi-Fi. Yang pertama, cara pasang repeater itu cukup sederhana, sama seperti mengkonfigurasi alat jaringan lainnya. Kita melakukan settingan default repeater yang dimiliki. Caranya dengan menghubungkannya ke laptop menggunakan kabel LAN. Untuk settingnya kita perlu mengetahui IP default dari alat tersebut. Biasanya IP-nya 192.168.1.254. Setelah itu kita buka browser dan ketikkan 192.168.1.254. Lalu kita bisa masuk ke menu pengaturan dengan memasukkan username admin dan password admin. Lalu setelah sudah masuk akan muncul pilihan repeater pada tab Quick Setup. Lalu kita pilih repeater tersebut. Kemudian kita bisa menyambungkan dengan SSID jaringan yang tersedia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.